Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sasa Sastra Sahlan, bincang-bincang asik yang akan membahas tentang sejarah Islam, yakni sejarah tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan perkenalkan dulu, nama saya Sastra dan sekarang saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa sekali ini yang bernama Mas Sahlan. Beliau berasal dari Boyolali dan beliau katanya juga pernah mencari ilmu agama dari berbagai pondok-pondok pesantren, mulai dari yang terkenal ataupun yang sangat terpelosok, dan bahkan beliau juga pernah meneliti langsung di Mekah. Ya, monggo Mas Sahlan, coba ceritakan tentang biografi Anda terlebih dahulu. Oke, saya akan menceritakan sedikit biografi saya waktu saya kecil dulu. Alhamdulillah saya pernah mondok selama 6 tahun di Semarang, dan karena sebelumnya saya sebelumnya saya tidak mengenal apa yang namanya santri, dan setelah saya mondok alhamdulillah jadi paham yang namanya santri itu kayak gini, kayak gitu, kayak begitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Iya. Mulai dari pemaparan Mas Sahlan tadi, ya Anda sudah berani mengambil tindakan yang sangat luar biasa. Lalu langsung saja kita masuk ke materi awal. Apa sih yang melatar belakangi Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Monggo dijelaskan. Saya akan menjelaskan tentang hijrahnya dulu. Hijrahnya dulu itu kan dikarenakan kaum muslimin sendiri itu tertekan oleh kaum Quraisy. Dia dibaikot. Terus selain itu pas sahabat Nabi Abu Thalib dan istrinya yang bernama Khadijah itu wafat. Jadi Nabi itu merasa kehilangan pelindung politik dan emosionalnya. Di sisi lain ada peluang baru dari penduduk Yasrib atau yang dikenal dengan Madinah yang sudah mulai tertarik dengan apa sih itu agama Islam, dan mereka siap memberi perlindungan. Mulai mungkin yang melatar belakangnya tadi mulai dari bayat Aqabah pertama, bayat Aqabah kedua yang telah dipaparkan Mas Sahlan. Lalu bagaimana sih kronologinya? Apakah langsung begitu saja atau gimana? Tidak, karena hijrah itu dilakukan secara rahasia dan penuh strategi. Nabi Muhammad SAW itu ditemani Abu Bakar, sahabat Abu Bakar Siddiq, berangkat pada malam hari, dan mereka itu tidak melalui jalur biasa atau jalan yang banyak kerumunan lah, atau dekat dengan jalan yang selalu dilewati oleh penduduk sendiri gitu. Jadi tidak lewat itu, jadi bersembunyi, sangat bersembunyi sekali. Mereka bersembunyi di Gua Sur itu selama 3 hari. Dan perjalanan mereka itu kan sangat berisiko karena kaum Quraisy sendiri juga mengadakan sayembara ketika ada seseorang yang bisa menemukan kedua orang tadi, Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar, maka akan diberi upah berupa unta. Wakilah itu unta 100 ekor. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali. Akan tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta strategi Nabi Muhammad sendiri, mereka sampai selamat gitu loh. Mereka selamat dan sampai di kota Madinah. Saya cukup tertarik tentang pemaparan Anda yang Rasulullah dan sahabat Abu Bakar berada di Gua Sur.
Nah, di Gua Sur itu apakah mereka berpuasa atau makan atau bagaimana? Oh, eh, menurut saya, pemahaman saya sendiri itu di sana itu ya juga makan. Jadi kalau puasanya saya belum tahu, akan tetapi ya kalau membawa bekal pasti itu kan juga perjalanan gitu loh. Mungkin itu saja. Oke, lanjut. Kita lanjut ke apa sih momen yang paling bersejarah yang paling menyentuh Mas Ahlan dalam perjalanan ini? Oke, saya akan menjelaskan atau memberikan eh, penjelasan momen yang paling penting dalam perjalanan itu. Menurut saya sendiri dari referensi di kitab Sirah Nabawiyah, di saat Abu Bakar merasa khawatir, takut pas pada di dalam gua itu. Lalu Nabi berkata, janganlah bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Itu referensinya dari Quran surat At-Taubah ayat 40. Dari situlah Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, yaitu tentang tawakal ilallah dan kepercayaan total terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Ya, saya juga sempat ingat